Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam pelajaran teknik TLC ya, teknik layanan jaringan. Nah, untuk pembelajaran pertama kita belajar dengan topik pengantar sistem komunikasi dan keragaman komunikasi. Karena ini adalah dasar utama dari pelajaran TLC. Nah, apa itu komunikasi? Suatu sistem yang mendukung, jadi sebuah sistem yang mendukung terjadinya proses tukar menukar pesan. Jadi ada sebuah pesan dari melalui sebuah media yang dilakukan oleh orang, instansi atau lembaga. Nah, di dalam tayangan ini ada pengirim yang sumber, dia mengirimkan pesan, kemudian pesan itu dikoding melalui media, kemudian dari media itu didekode, dikembalikan ke kode yang semula sampai ke penerima tujuan. Nah, tujuan atau penerima itu juga bisa merespon. Nanti buat coding lagi melalui media lagi, dikode lagi masuk ke dalam pengirim atau sumber. Jadi ini adalah full duplex ya. Jadi kemudian tadi ada gangguan yang mengganggu prosesnya sehingga pesan tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh penerima. Baik, apa sebenarnya kebutuhan komunikasi bagi manusia? Sebagai makhluk Allah, maka manusia tidak dapat hidup sendiri. Demikian juga makhluk Allah yang lain ya. Tanaman, binatang itu mereka tidak bisa hidup sendiri. Dan dia selalu perlu berinteraksi dengan yang lain, terutama dengan yang jenis manusia dengan manusia, gajah dengan gajah, harimau dengan harimau dan seterusnya, atau juga lain jenis ya. Nah, interaksi itu baru bisa saling menguntungkan kalau ada komunikasi, mereka saling berkomunikasi. Nah, dengan berkomunikasi itu, kemudian komunikasi itu ada 4. Yang pertama adalah yang dinamakan pengirim pesan atau sumber. Kemudian yang kedua adalah pesan sebagai sebuah data atau informasi yang dikirimkan. Kemudian yang ketiga adalah penerima pesan, yaitu tujuan atau target. Kemudian ada medianya seperti tadi ya, gambar tadi. Ini adalah penjelas. Nah, kemudian tadi tambah gangguan ya. Nah, itu adalah 4 ya tadi ya. Ada sumber, ada pesan, kemudian ada tujuan, dan kemudian ada media yang untuk mengirimkan pesan tadi. Nah, berikutnya yang ketiga ini ada proses komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah sumber. Apa itu fungsi sumber? Yaitu memunculkan dan memahami gagasan tersebut, kemudian mengubah gagasan menjadi pesan. Kemudian pesan tadi di coding. Jadi di coding itu maksudnya kalau saya bicara itu menggunakan gelombang suara, tapi terbatas, hanya dari jarak tertentu saja yang bisa mendengar. Untuk agak jauh maka harus dirubah dalam bentuk, siapa yang merubah, yaitu mikrofon ya. Mikrofon kemudian diteruskan oleh kabel sampai ke penerima, kemudian aliran listrik tadi dirubah lagi oleh yang namanya speaker menjadi suara, dan itu langsung bisa didengar oleh manusia. Kemudian yang penerima adalah yang menerima pengiriman tadi ya. Kemudian dia memberikan respon. Gangguan itu bisa sinyal mengecil, bisa kurang, pesannya kurang bisa dipahami, atau ada kesalahan coding, atau ada perbedaan kultur ya. Seperti misalnya istilah gedang di Sunda dan di Jawa akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk dalam objek komunikasi, media komunikasi, dan jenis pesan dalam komunikasi. Nah, objek komunikasi itu bisa orang per orang atau bisa antar lembaga ya. Jadi bisa kumpulan seperti kita ini, saya pribadi, orang per orang, kalian adalah siswa-siswa, kumpulan siswa begitu ya, di 11 TKJ 2 gitu. Nah, media komunikasi itu bagaimana agar pesan itu dapat dimengerti dan dipahami dengan benar isi pesan itu. Bagaimana bisa tidak ada yang hilang gitu ya. Isi, ketuan, dan kebenaran pesan sangat penting. Kita pikirnya bisa mencapai tujuan sesuai dengan isi pesan. Nah, bagaimana
ahli telekomunikasi itu membuat alat agar media komunikasinya itu isinya bisa sampai ke tujuan sesuai dengan isinya. Kemudian jenis pesan dan komunikasi itu bisa berupa data, bisa berupa informasi. Apa bedanya? Kalau data itu laporan, ya, keadaan sebenarnya, sedangkan kalau informasi itu sudah diolah, gitu. Oke, keragaman komunikasi itu ada 4. Jadi jenis yang pertama itu yang paling pertama kita kenal itu adalah komunikasi secara audio, ya. Jadi maka bayi kecil itu ketika dalam kandungan sebaiknya dibacakan Al-Quran misalnya. Karena apa? Karena fungsi pendengaran itulah yang berfungsi lebih dulu, gitu ya. Itu secara umum begitu. Jadi secara verbal atau lisan, bahkan kalau kita bayi lahir kan di azan, kemudian iqomat gitu ya. Jadi ini berupa gelombang bunyi, kemudian mendengarkan pesan atau informasi. Ini contoh juga radio, televisi, telepon rumah atau telepon seluler, ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi video yang dapat lihat visual. Bayi itu kira-kira umur beberapa bulan itu baru bisa melihat, ya. Maka dia bisa menggunakan melatih komunikasi videonya, gerak dan sebagainya, gitu ya. Ibunya bergerak dan sebagainya. Kemudian gabungan antara audio dan video adalah komunikasi video audio atau sering dikatakan multimedia. Kemudian ini yang paling penting yang kita pelajari ya komunikasi data. Karena komunikasi data ini intinya adalah menggunakan coding biner, ya, kode biner. Nah, ini kekuatan dari TKJ, ya. Nah, ini bisa jarak jauh gitu ya. Kalau suara kan tadi saya bilang saya tidak bisa bicara dari Pati ke Jakarta kalau tidak ada alat, ya. Maka alat yang salah satu media yang bisa sampai ke Jakarta itu yang sekarang banyak digunakan adalah komunikasi data menggunakan biner. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut, gitu ya. Nah, kemudian komunikasi data ini digabung dengan yang lain-lain. Kalau tadinya berupa pesan-pesan teks begitu, nah sekarang sudah digabung dengan audio dan video sehingga kita kenal ada yang namanya VoIP, ya, Voice on over IP. Jadi sudah menggunakan alamat internet protokol, gitu ya. IP itu kan internet protokol. Artinya alamat yang dimiliki oleh jaringan komputer, gitu. Kalau dulu sebelum ada jaringan komputer itu menggunakan switch gitu ya, nomor teleponnya. Kalau zaman saya dulu itu telepon kodenya berdasarkan lokasi, ya. Misalnya Pati itu kodenya 0295, Kudus 0296 gitu ya. Kalau Semarang 024 gitu misalnya. Itu adalah contoh coding. Tapi kalau sekarang kodenya itu berdasarkan providernya. Misalnya Halo atau Telkomsel itu menggunakan 081325 misalnya. Kalau XL punya saya itu 0817. Nah, itu XL. Ada yang 087 misalnya, 0817 dan seterusnya. Nah, ini dan yang kita pakai sekarang ini adalah komunikasi data yang sudah digabung dengan audio dan video, termasuk HP yang kita gunakan, internet dan sebagainya. Gitu ya. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.